Nah, kita akan masuk ke bab yang namanya momentum dan impuls. Oke, kita mulai dengan yang namanya momentum. Momentum itu vektor atau skalar, Aura? Momentum vektor. Vektor. Biasanya simbolnya P, vektor. Momentum itu didapatkan dari massa dikalikan kecepatan. Coba perhatikan, yang vektor itu momentum dan kecepatan. Berarti saya bisa pastikan kalau arah dari momentum itu pasti searah dengan arah kecepatan benda. Jadi kalau bendanya bergerak ke kanan, momentum benda itu pasti ke kanan juga. Kalau bendanya geraknya ke kiri, momentum bendanya itu pasti ke kiri juga. Oke? Jadi momentum arahnya sama kayak arah kecepatan. Ada momentum, ada juga yang namanya impuls. Impuls itu vektor atau skalar, Aura? Vektor. Vektor juga. Impuls tuh vektor. Berarti impuls tuh ada arahnya. Impuls itu apa sih definisinya, Aura? Apa itu impuls? Besar Tahu? gaya yang dikerjakan benda tiap selang waktu. Wah, itu itu udah dihubungkan dengan gaya. Impuls itu sederhananya adalah ini, Aura. Perubahan momentum benda. Impuls itu adalah perubahan momentum benda. Maka secara definisi, impuls itu kan yang namanya perubahan kan delta ya. Delta P. Paham? Yang namanya delta itu apa? Akhir dikurangin inisial. Betul? Betul. Nah, karena momentum itu v, maka impuls itu adalah M dikali kecepatan final dikurangin kecepatan inisial. Ini adalah rumus impuls berdasarkan definisi impuls. Ini rumus berdasarkan definisi. Rumus impuls berdasarkan definisi. Ada yang lain nggak rumus impuls? Ada. Ada. Yang kedua itu apabila dihubungkan dengan gaya. Apabila dihubungkan dengan gaya. Waktu kita belajar gaya, gaya itu kan F. Didapatkan dari mana? M dikali Massa A. dikali Betul ya? percepatan. Nah, waktu kita belajar percepatan, percepatan itu adalah turunan terhadap waktu dari kecepatan. Betul. Berarti gaya itu bentuk lainnya adalah massa D per dt dari kecepatan. Betul. Betul. Kalau saya ubah jadi kayak gini boleh nggak, Aura? D per dt dari mv. Boleh. Boleh. Karena massa cenderung konstan. Sehingga dia bisa masuk atau bisa keluar kan ya, betul? Dari turunan. Nah, M kali V tadi apa, Aura? Impuls. Momentum. Momentum. Jadi, ini adalah dp per dt. Jadi sebenarnya gaya itu secara definisi adalah perubahan momentum tiap waktu. Oke, kalau sebagai gini boleh nggak? Saya kasih silang. F dt sama dengan dp. Boleh? Boleh kan? Iya. Oke. dt sama dp itu namanya operator integral. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya
kalau tidak disertai si cacing integralnya. Jadi harus kedua ruas kita kasih integral. Paham? Karena ruas kiri itu kan dt, berarti batasnya harus terhadap t. Anggaplah t mula-mula sampai t final. Di ruas kanan dp, berarti batasnya p. P mula-mula, p final. Paham, paham Aura? Ngerti? Paham. Aura tahu nggak integral dari f dt itu apa? Integral dari f dt. Iya. Belum. Apa integral dari f dt? Apa? Tahu? Belum. Saya juga nggak tahu. Kenapa? Kalau kita mau tahu integral f dt ya kasih tahu dulu dong f-nya kayak apa, ya nggak sih? Jadi integral f dt saya nggak tahu. Karena nggak dikasih tahu f-nya fungsinya kayak gimana. Paham? Kalau integral dp itu apa, Aura? Integral dp. Yep. M dikali masa dikali kecepatan. Kacau. Integral dp kok jadi masa kali percepatan? Integral dp. Integral dx apa deh? Integral 1 dx itu apa? Apa, Aura? Integral 1 dx itu apa? Tahu? Integral 1 dx. Iya, apa? X kuadrat. Oh, ngaco ah. Itu mah integral dari x dx itu. Integral 1 dx apa? Apa yo? Coba lagi integral. Apa? Integral, itu konsepnya apa sih? Integral 1 dx itu sama aja kayak integral 1 x pangkat 0 dx. Berapa tuh? Kan semua yang di pangkat 0 pasti 1 kan? Berapa integral x pangkat 0? Coba deh. 1. 1 apa? 1 dibagi 0 plus 1 x 0 plus 1 plus konstan. Berarti apa? X. Iya nggak sih? Bener nggak? Iya. Iya. Berarti integral 1 dx hasilnya X. Bener nggak? Iya. Kalau gitu integral 1 dp itu apa? Berarti P. Apa? P, Apa Kak. orang? P. Iya betul. P. Batasnya jangan lupa. P ini sih. Ingat kan batas? Berarti sama aja apa? Batas atas dikurang batas bawah. Betul. Betul. PF min PI itu apa? Impuls. Impuls. Berarti kita mendapatkan rumus impuls yang kedua, yaitu rumus impuls yang dihubungkan dengan gaya. Paham? Paham, Aura? Paham, Kak. Oke. Ada lagi nggak rumus impuls? Ada nggak? Ada. Udah, dua doang. Ada. Aura masih ingat nggak waktu kita belajar kinematika? Ingat? Saya pernah ngajarkan tentang apa arti turunan dan integral di sebuah grafik. Pernah kan? Iya. Apa arti integral di sebuah grafik? Apa? Arti integral di sebuah grafik apa? Integral di sebuah grafik Adalah luas kurva. luas area. Ini kan integral ya. Artinya Iya. kalau nanti Aura dikasih grafik antara force, gaya, dan T
waktu. Misal, grafiknya seperti ini. Ini misal aja ya. Kayak gini. Maka berdasarkan definisi integral, Aura tahu Hmm. kalau begitu dan impuls. Paham Aura? Jadi, impulsnya tidak lain adalah luas dari grafik Grafik. F terhadap T. Ini adalah rumus impuls yang ketiga berdasarkan definisi integral di sebuah grafik. Paham? Paham, Kak. Ada lagi nggak rumus impuls yang Aura tahu yang belum saya sebut? Ada? Ada. Ada lagi. Tapi rumus yang keempat nggak boleh sembarangan dipakai. Ini hanya berlaku di kasus tertentu. Makanya saya bilang dia adalah kasus khusus. Artinya nggak boleh sembarangan kasus dipakai. Berarti yang namanya kasus khusus tuh berarti ada syaratnya. Bener nggak? Iya. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah apabila F-nya konstan terhadap waktu. Jadi gaya yang diberikan tidak berubah terhadap waktu. Coba lihat Aura. Kalau gayanya konstan terhadap waktu, maka gaya boleh keluar dong dari integral. Bener nggak? Iya. Berarti kita punya F-nya keluar. Integral dt kan delta T sama dengan impuls. F yang konstan terhadap waktu biasanya disebut sebagai gaya rata-rata. Paham, Aura? Paham, Kak. Oke. Jadi gaya rata-rata itu adalah gaya yang konstan terhadap waktu. Ini adalah rumus keempat dari input. Pertama, rumus kedua, tiga. Orang boleh pakai rumus itu kapanpun, situasi apapun, kondisi pun. Oke? Rumus keempat, boleh nggak dipakai? Boleh. Boleh dipakai, boleh banget. Tapi ingat, rumus keempat itu nggak boleh dipakai sembarangan. Rumus keempat itu hanya boleh dipakai pada kondisi tertentu. Dengan kata lain, pada kondisi yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kalau gayanya konstan terhadap waktu. Paham, Aura? Paham, Oke. Kak. Jadi kita punya 4 rumus untuk mencari impuls. Rumus pertama, kedua, ketiga rumus boleh dipakai kapanpun, kondisi apapun. Rumus keempat, nggak boleh sembarangan. Harus memenuhi syarat, yaitu kalau F-nya konstan. Paham? Paham. Oke. Nah, momentum dan impuls pasti akan berkaitan sama yang namanya proses tumbukan. Pernah dengar tumbukan? Ada. Oke. Apa itu tumbukan? Apa Dua yang benda Aura tahu? dua Dua benda benda? bertabrakan. Oke, betul. Itu adalah proses tabrakan, betul ya? Iya. Tabrakan antara dua benda atau lebih dari dua. Bisa kan? Bisa kan tabrakan tiga benda bisa ya? Bisa. Nah, kebanyakan anak SMA
bahkan anak kuliah juga kadang suka kayak gitu, mengasumsikan tumbukan tuh tabrakan. Betul, betul. Tapi tumbukan juga sebenarnya bisa artinya lain, yaitu proses pecahnya suatu benda menjadi beberapa benda. Oke? Jadi, pecah benda itu juga dapat dikategorikan sebagai tumbukan. Lebih tepatnya adalah reverse collision. Apa? Tumbukan berkebalikan gitu. Kan kalau tumbukan kan dari beberapa benda nabrak ya kan ya. Kalau ini kebalik, dari satu benda jadi banyak. Jadi tumbukan tuh bisa tabrakan, bisa juga pecah. Oke? Paham? Paham. Oke. Tumbukan. Ada berapa jenis tumbukan yang Aura tahu? Ada 3. Apa aja? Lenting sempurna, lenting sebagian, tidak lenting sama sekali. Oke. Secara umum, tumbukan cuma akan jadi dua. Yang pertama itu ada tumbukan lenting sempurna atau disebutnya elastic collision. Oke. Aura tahu nggak tumbukan lenting sempurna tuh tumbukan yang seperti apa Tumbuk, definisinya? tumbukan kalau kedua bendanya tuh habis tabrakan berbalik arah. Harus berbalik arah. Beda sih. Nah, Eh, loh. iya, Ah, wah, masa iya seriusan itu definisinya tumbukan lenting sempurna. Emang nggak bisa gitu? Satu nabrak dua, terus satunya diem, duanya mental. Bisa nggak? bisa. Nah, terus gimana dong? Terus bagaimana cara tahu itu lenting sempurna? Oke, bukan itu definisinya. Lenting sempurna itu adalah proses tumbukan di mana semua energi kinetik sistem, sistem itu total diubah menjadi energi kinetik. Bayang? Semua ekosistem diubah jadi eka lagi. Ekosistem yang diubah menjadi energi lain selain eka. Paham. Ngerti? Berarti kalau lenting sempurna, ciri paling gampang adalah secara kalau kita amati langsung ya, lenting sempurna, ciri paling gampang adalah tidak ada energi lain selain eka yang diubah jadi eka. Oke? Berarti tabrakannya tidak menghasilkan bunyi. Kenapa? Karena kalau dia menghasilkan bunyi, logikanya apa? Ada sebagian eka yang diubah jadi energi bunyi kan? Bunyi kan Iya, energi kan? Benar nggak? iya, Jadi kalau Aura mengamati ada tabrakan, ada bunyinya, dar. Udah saya pastikan tuh nggak arti sempurna. Pasti, pasti. Tanpa saya ngitung saya tahu itu pasti nggak arti sempurna. Karena ada sebagian yang sebagian eka yang diubah jadi energi lain. Paham? paham. Berarti tumbukan lenting sempurna juga tidak akan memunculkan panas. Jadi kalau Aura misalkan ada benda tabrakan, nggak ada bunyinya sih. Tapi pas satu Aura pegang permukaan yang tabrakan, loh kok panas? Itu berarti dia nggak lenting sempurna pasti. Karena panas itu kan energi kan? Ya nggak? Iya, Terus nggak ada apa lagi. Nggak ada tumbukan yang tidak memunculkan penyok atau deformasi. Deformasi kan itu gara-gara ada energi yang diserap kan, jadi dia jadi penyok kan. mm-mm. Berarti kalau Aura melihat tabrakan, nggak ada bunyi, oke. Nggak ada panas, oke. Tapi bendanya penyok, udah pasti itu nggak ada yang sempurna. Ngerti? Ngerti. Oke, kebayang ya. Jadi jangan sekali-kali bilang, lenting sempurna itu kalau tabrakan setelah tabrakan benda bergerak berkebalikan lah.
Itu salah, ngaco banget. Oke? Nggak harus berkebalikan, pokoknya semua Eka jadi Eka. Oke? Berarti saya mau nanya lagi deh. Berarti pernah nggak Aura mengamati tumbukan lenting sempurna? Tumbukan yang tidak ada bunyi yang muncul ketika tabrakan, tidak ada panas yang muncul ketika tabrakan, tidak membuat bendanya penyok. Pernah nggak mengamati fenomena itu secara nyata? Belum. Belum, dan nggak pernah kayaknya. Karena tumbukan lenting sempurna, contoh yang paling real yang bisa diamati adalah tumbukan yang terjadi kalau kita menabrakkan atom. Jadi kalau kita menabrakkan atom satu dengan atom 2, atomnya tidak akan memunculkan bunyi ketika tabrakan. Tidak akan membuat atomnya penyok. Tidak akan membuat atomnya panas. Jadi semua ekanya diubah jadi eka. Ngerti, Aura? Ngerti. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu syaratnya apa sih? Syarat kalau dia lenting sempurna. Syarat pertama, harus berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum. Apa itu? Momentum sistem ya, Aura. Bukan benda, tapi sistem. Sistem itu keseluruhan benda. Sesaat sebelum harus sama dengan momentum sistem sesaat setelah. Aura, saya tekankan sekali lagi, sesaat. Kenapa itu yang saya tekankan? Lihat, kalau saya cuma bilang sebelum, 20 menit sebelum tabrakan pun disebutnya sebelum kan? Ya nggak, Aura? Betul? Iya. Harus benar-benar sesaat. Mungkin limit T mendekati 0 menjelang tumbukan. Paham nggak? Bisa aja 0,0001 sebelum tumbukan. Paham nggak? Iya. Harus benar-benar sesaat ya. Jadi nggak boleh, di sini aja deh. Ini kan juga belum tumbukan. Harus benar-benar sesaat sebelum dengan lain. Ya. Momen itu olah dia terjadi pada satu keadaan, satu kondisi, satu waktu yang sama kan, karena benar-benar sesaat banget. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tahu lenting, maka dia harus berlaku yang namanya hukum kekekalan energi kinetik sistem. Oke, sistem ya, bukan per benda. Berarti Eka sistem sesaat sebelum tabrakan harus sama persis dengan Eka sistem sesaat setelah tabrakan. Paham, Aura? Saya tekankan benar-benar di sesaatnya. Oke. Oke, inilah dua syarat yang harus dipenuhi kalau dia tumbukannya lenting sempurna. Oke, tumbukan yang kedua namanya adalah tumbukan tidak lenting sempurna. Tahu nama lainnya? Inelastik. Oke. Nah, kalau di SMA biasanya dibagi dua lagi kan, yaitu lenting sebagian sama tidak lenting sama sekali. Betul ya, Aura ya? Tadi yang Aura bilang itu kan? Iya. Nah, sekarang nggak perlu sebenarnya. Lenting sebagian sama tidak lenting sama sekali itu sebenarnya dia masih satu kriteria dengan tidak lenting sempurna. Itu yang kayak gimana itu, Aura?
Nah, ini adalah proses tumbukan Yang energi kinetiknya diubah yang dengan energi apabila lain. betul ada sebagian atau bahkan seluruh energi kinetik sistem diubah menjadi Energi lain. lain. Bisa diubah jadi bunyi, bisa diubah jadi panas, bisa diubah jadi deformasi, diubah jadi apa gitu. Bisa sebagian aja yang diubah, dikit aja yang diubah, atau bisa bahkan seluruhnya diubah. Paham? Paham. Oke. Nah, kalau dia mau yang sempurna, syaratnya cuma satu. Dia harus berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum. Itu apa? Momentum sistem sesaat sebelum terjadinya tumbukan harus sama dengan momentum sistem sesaat setelah terjadinya tumbukan. Paham, Aura? Iya, Kak. Oke. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Misalkan di soal tidak ada keterangan atau informasi, tidak ada keterangan atau informasi mengenai jenis tumbukan yang terjadi itu jenisnya apa. Tidak Tidak terang. sempurna. Nah, kalau kayak gitu, maka yang harus dilakukan oleh Aura mengasumsikan dia lenting sempurna atau mengasumsikan dia tidak lenting sempurna. Tidak lentik sempurna. Oke, betul. Itu adalah keputusan yang betul. Ingat, ketika kita mengasumsikan suatu kondisi, pilihlah kondisi asumsi kita yang paling umum. Kayak dulu, ingat nggak dulu saya pernah bilang, waktu kita belajar dinamika, ketika Aura tidak tahu soal itu bendanya gerak atau diam, maka Aura harus mengasumsikan bendanya Bergerak. gerak atau diam. Gerak. Gerak. Kenapa? Karena gerak itu adalah kondisi umum dari diam. Kalau kita mengasumsikan dia gerak, kalau memang nanti kenyataannya dia diam, kita akan mendapatkan percepatannya emang nol. Ngerti? Jadi kita nggak akan salah. Walaupun asumsi awal kita salah. Kita tahu dia diam karena A-nya nol. Sama halnya dengan tumbukan. Kalau kita mengasumsikan tumbukan itu tidak lenting sempurna, oke, maka kalau kenyataannya dia lenting sempurna, ya nanti kita akan buktikan kalau dia masalah. Tapi kalau dari awal kita sudah mengasumsikan dia lenting, maka kita akan selalu mendapatkan kesimpulan dia lenting sempurna. Oke, Iya. yang kedua, awal mengerjakan soal tumbukan lenting sempurna atau tumbukan tidak lenting sempurna. Tidak lentik sempurna. Alasannya, Karena kalau misalnya di lentik, tidak lentik sempurna, ada
ada satu rumus lain yang restitusi. Wih, nah itu dia. Sebenarnya Aura, sebenarnya. Kalau Aura sudah paham yang tadi saya jelasin, sebenarnya kita tidak perlu lagi menggunakan yang namanya koefisien restitusi. Udah nggak perlu itu sebenarnya. Jadi sebenarnya tanpa itu pun kita udah bisa. Benernya. Kok menggunakan koefisien restitusi itu hanya mempercepat kita untuk mengerjakan soalnya. Tapi nggak menambah persamaan. Udah cukup. Persamaan gini doang. Ngerti? Jadi Iya, Kak. alasannya kenapa Aura milih lenting tidak sempurna yang lebih berat dong. Tahu? Karena lenting tidak sempurna, dia hanya memiliki satu syarat. Satu syarat berarti satu persamaan. Benar nggak? Iya, Cara matematik, kalau satu persamaan berarti ada berapa variabel yang kita harus cari? satu persamaan ada dua. Gue mana Eh, bisa kita ngerjain satu persamaan buat jawab dua variabel, nggak mungkin. Ya satu variabel lah, ya eh, nggak? Jadi secara jumlah persamaannya aja udah dikit. Berarti karena kalau lenting sempurna ada dua syarat, maka ada dua persamaan minimal, persamaan momentum sama energi, maka minimal itu akan ada dua variabel yang kita tidak ketahui. Ngerti? Berarti, Itu sebenarnya. Paham ya? iya. Oke. Nah, kita coba lihat. Kita coba lihat soal dari ITB dulu aja deh. Kita coba yang susah dulu aja. Yang gampang-gampang nanti. Ntar ya, saya pilihin dulu. Soal ujian aja deh. Soal ujian ITB kayaknya bagus. Ntar. Ganjil. Hmm. Biki. Coba ya. Soalnya saya kepikiran soal-soal kalau kalau soal yang saya kasih ini adalah soal tipe esai. Soal tipe esai itu kayak soal zaman dulunya OSN, OSNP lah, SNP, SNK juga sebenarnya dulu zaman saya esai juga sih. Tapi sekarang udah berubah ya jadi isian singkat ya. Kita coba lihat ya. Nah, kita coba mulai yang gampang dulu. Yang gampang dulu yang mana nih? Oh ini. Oke, saya akan ajarkan cara eh mengerjakannya dengan benar. Oke, saya akan kasih lihat kalau lenting sempurna itu lebih sulit dibandingkan tidak lenting sempurna. Oke, saya kirimkan dulu ke iPad ya. Oke, Aura. Coba dibaca dulu, Aura. Astagfirullahaladzim. Udah dibaca? Udah, Kak. Oke. Nah, bentar ya. Nah, jadi kalau Aura ngerjain soal tentang tumbukan kayak gini, saya tahu langkah-langkahnya gimana buat kita supaya lebih mudah. Langkah pengerjaannya. Oke.
Langkah pertama adalah bagi soal tersebut ke dalam beberapa, saya bilangnya frame. Frame itu apa? Keadaan. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita membagi frame? Ada dua cara kita membagi frame. Jadi, frame apabila ada proses tumbukan, maka harus dijadikan dua frame. Yaitu apa? Frame sesaat sebelum terjadinya tumbukan, dan frame kedua, frame sesaat setelah terjadinya tumbukan. Oke. Jadi kalau Aura melihat, oh ini ada tumbukan, jangan jadikan frame atau keadaan tumbukan. Nggak boleh. Harus jadiin dua frame. Sesaat sebelum tumbukan dan sesaat setelah tumbukan. Paham? Paham? Paham, Kak. Yang kedua, apabila ada perubahan energi. Oke. Perubahan energi itu bisa aja berubah jenis energinya atau berubah nilai energinya. Oke, paham ya? Iya, Bisa Kak. berubah, bisa berubah jenis energinya dari EP ke EK, EK ke EP, EP ke WGS gitu ya. Atau berubah angkanya dari EP 100 joule jadi EP 30 joule gitu. Paham nggak? Iya, Oke, Kak. maka harus dijadikan dua frame. Oke. Jadi kalau ada perubahan energi, baik berubah jenis ataupun berubah nilai energinya, maka kita harus jadiin dua frame. Itu langkah pertama. Oke. Setelah kita bisa membagi frame, langkah kedua, bandingkan frame by frame. Misal, kita udah bisa ngebagi soal jadi ada 4 frame. Maka Aura harus bandingkannya frame by frame. Artinya, frame 1 bandingkan dengan 2, frame 2 bandingkan dengan 3, frame 3 bandingkan dengan 4. Paham nggak? Jadi nggak boleh loncat frame. Paham? Iya, Kak. Kalau sudah, langkah ketiga. Apa yang dibandingkan? Nah, yang dibandingkan, oke. Yang pertama, apabila ada proses tumbukan di antara frame yang dibandingkan, oke, maka bandingkan momentumnya dulu. Maka bandingkan momentum, oke, terlebih dahulu. Maksudnya bisa aja nanti dia banding yang lain setelah momentum. Nah, yang kedua, apabila tidak ada proses tumbukan
antara frame yang dibandingkan. Oke. Kalau tidak ada tumbukan, aura nggak boleh bandingin momentum. Oke? Paham? Paham, Tidak Pak. boleh membandingkan momentum kalau nggak ada tumbukan. Tumbukan perbandingan momentumnya kan maka tinggi. Ingat nggak? Energi total tidak pernah berubah kan? Ya, Iya, sama juga dengan momentum. Momentum juga nggak pernah berubah, asalkan ada tumbukannya. Kalau nggak ada tumbukan, tiba-tiba bandinginnya momentum, ya nggak boleh. Ngerti? ngerti. Oke. Tadi Aura udah baca soalnya? Udah ya? Udah. Coba, menurut Aura, ada berapa frame dari awal sampai akhir? Akhir itu artinya apa? Sampai kita bisa menjawab soal terakhir, oke? Heeh. Ada berapa frame? Boleh ke bawah lagi? Ada. Boleh. Scroll ke bawah. Bawa lagi. Bawa Pak, ke atas. yang ke atas. Oh, ke atas. Ini soalnya. Bukan. Yang Bentar. ada apabila ada proses tumbukan. Oh, ini. 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 Heeh. Bawahnya ya. Bentar. Oh, ini dia ada lemot. Ini betul. Oke. Yang pertama dari yang energi kinetik ke energi gesek. Bukan Tar energi dulu. Dari awal ya, dari sini Oh iya. sampai akhir kan? Akhir itu apa Iya. sih? Akhir itu adalah pegasnya ketekan kan ya? Iya. Betul. Sampai sinilah. Ada berapa frame? Yang pertama dari energi kinetik. Terus itu jadi ener- jadi dia tuh ada gaya pegas, gaya pemulihannya. Jadi itu masih satu frame atau dua frame? Satu. Satu, itu frame satu terus frame dua, Ram duanya. frame itu keadaan dua, pas kapan? Oh, keadaan satunya tuh dia masih geluncur kan, Kak. Terus tuh keadaan duanya dia balik lagi, Kak. Pas Balik lagi. ketekan. Oh, waktu pegasnya ketekan. Iya. Berarti keadaan dua pegas tekan. Keadaan tiga udah. Keadaan Betul. tiga. Keadaan tiga apa? Udah cuma dua aja. Iya kayaknya. Dua aja. Oke. Nah, masih salah sih. Coba lihat ya. Saya copy deh. Ini jadi saya ambil. Saya punya gambarnya. Nih. Terus saya udah kasih tahu kan gimana cara membagi frame. Kalau ada proses tumbukan, maka jadikan dua frame. Kalau ada energi yang berubah, dua frame. Cuma itu doang, patokan kita mengubah frame. Oke. Nah, ini frame satu adalah di sini. Frame satu. Jadi frame satu itu adalah kondisi awal hingga sesaat sebelum peluru nabrak. Ini saya satuin. Jadi dari sini sampai sini satu. Tuh. Apa saya satuin? Kenapa nggak saya frame satu di awal, frame 2 sesaat sebelum nabrak balok? Kenapa nggak saya pisahin? Tahu nggak?
Kenapa ini disatuin? Karena Dari masih sini. sama energi kinetiknya belum tumbuh. Betul. Betul, karena dari kondisi awal sampai sesaat sebelum nabrak, tidak ada yang berubahnya. Dan Eh, eh, kalau ada sesaat sebelum, pasti ada setelah nabrak. Oh, peluru nabrak balok. Oke, kebayang? Kebayang Kak. Berarti frame 2 di mana frame 2? Frame 2 itu kalau dilihat ya hampir sama dengan lokasinya frame 1. Karena ini benar-benar harus sesaat. Nggak boleh harus nggak boleh jauh banget waktunya antara tabrakan dengan sesaat setelah tuh nggak boleh. Paham? Paham Kak. Nah, frame 3. Frame 3 adalah kondisi akhir. Kondisi akhir tuh apa sih? Saat si pegasnya ter delta. Kalau digambar mungkin di paham? Ini kondisi saat. Jadi ini frame 1, ini frame 2, 2, ini frame 3. Kebayang? Kebayang. Kalau udah setelah itu apa? Kan frame. Maka maka saya bandingkan frame dan frame 2. Apa yang dibandingkan? Kalau ada tumbukan yang terjadi, maka saya akan membandingkan momentum terlebih dahulu. Kalau tidak terjadi, maka saya akan membandingkan energinya. Coba Aura baca. Dari frame 1 ke apakah ada proses tumbukan di antara 1 dan 2? Ada. Ada. Ada momentum sistem harus sama dengan momentum sistem frame 2. 1 sama 2 itu bukan benda ya, frame keadaannya. Ngerti? Ngerti. Kondisi frame 1 yang gerak siapa? Hanya peluru kan? Iya. Berarti massa peluru dikali V peluru. Dan kondisi 2 yang gerak siapa? Balok Baloknya gerak dan si peluru. pelurunya nembus kan? Iya. Betul ya? Berarti sini ada massa balok aksen ditambah massa peluru V aksen. Iya. Masukin. Massa baloknya berapa? 0, massa peluru 0,005. Oke. V pelurunya 400 ke kanan ya. Iya. Berarti 400. Ingat, V itu P itu Oke. Massa baloknya 1. 1. VB kita tahu 0,005. Paham Aura? Berarti jadi berapa ini? 2I sama dengan VB aksen ditambah 0,005 VP aksen. Paham? Paham Kak. Ada berapa variabelnya Aura yang kita nggak ketahui? Ada berapa Baru variabel? 1. Mana? Emang kita tahu Variabel. 3. variabelnya 3. apa aja? Ada I, PP dan I, VP. I mah bukan variabel. Aura I itu arahnya ke kanan, kan dia vektor. Baru 1.
2. Emang Aura tahu VB aksen berapa? Tahu nggak Aura VB aksen berapa? Kecepatan balok setelah tabrakan berapa? Tahu? Belum, Tahu nggak Aura kecepatan peluru setelah tumbukan berapa? Kas dia belum. 6. Berarti ada berapa variabel? 2 kan? Bener nggak? Iya, Kalau variabel diselesaikan dengan satu persamaan. bisa. Mana bisa Aura? Dua variabel harus ada dua persamaan. Itu namanya logika matematik. Jumlah persamaannya harus sama dengan jumlah variabel yang ingin dicari minimal. Jadi kalau kita punya dua variabel yang kita mau cari, minimal kita harus punya dua persamaan. Lebih boleh nggak? Lebih boleh. Kurang, kurang nggak boleh. Karena kurang nggak bakal bisa dapat. Paham, Aura? Ah, Nah, kita kerjakan. Nggak bisa. belum. Kotakin aja. Oke. Terus gimana? Udah. Boleh nggak pakai persamaan energi kinetik? Iya, Memang ada keterangannya di lenting sempurna. Lenting sempurna. Bilang. Kalau di soalnya bilang apa? Lenting sempurna. Atau bilang elastis. Atau bilang eka kekal. mm-mm. Selama di soal itu tidak ada kata-kata itu, maka default kita adalah tidak lenting sempurna. Ngerti Aura? Iya, Kak. Berarti boleh pakai hukum eka? Boleh? Nggak, nggak. Nggak, nggak boleh. Orang kita aja nggak tahu lenting sempurna apa enggak. Nah, aja. Lanjut. Sekarang, bandingkan 2 dengan 3. Lihat frame-nya. Kondisi 2 sama kondisi 3. Dari 2 ke 3, Aura, apakah ada proses tumbukan antara 2 ke 3? Dari 2 ke 3, balok dengan pegas. Enggak, ada tumbukan enggak? Oh, gak ada. Gini, lupa saya bilang. Oke, tumbukan itu kan saya bilang apa? Tabrakan antara dua benda, betul ya? Ya, Aura tahu nggak kalau di fisika indikator dia adalah benda apa? belum. Indikator adalah memiliki massa. Kalau dia punya massa, berarti di soal itu dia adalah benda. Oke, jadi balok Iya, ini punya massa. Berarti balok punya. itu benda. Pegasnya punya massa nggak? Ada. Ada massa pegas, seriusan? Di soal Eh, ini? Ada gak nggak ada. massa pegas? Tidak Nggak ada. diketahui. Berarti pegas di soal ini bukan sebagai benda. Ti- Itu neken pegas itu nggak disebut sebagai tabrak tumbuh gas. i- Ketiga, Tidak. nggak ada apa yang di Sedikit energi. energi total, bukan Ya, energi. energi. Pada keadaan 2 harus sama dengan energi total pada keadaan 3. Betul? Iya, Pas di keadaan 2 berarti kan dari 2 ke 3 yang terlibat hanya balok dan pegas, ya nggak sih? iya, Benar nggak? Karena pelurunya udah keluar kan? Udah nggak ikut terlibat kan? Betul? iya. Di kondisi 2 ada energi apa aja, Aura? Di kondisi dua, energi berat. Energi berat. Apa energi berat itu apa? Energi, Energi apa? energi kinetik. Nah, Ya, kita anggap kalau di berarti kan dia nggak punya ketinggian kan? ya, Jadi nggak punya EP ya. Jadi iya, EK. EK-nya siapa?
EK2 balok. Di kondisi 3, ketika baloknya tertekan maksimum. Apa? Kalau misalnya baloknya bertaksi Maksimum adanya energi apa? ada pemulihan deh sih Kak. Ih, emang saya pernah lihat ada energi pemulih. Ada ya Belum bang kemarin ada. 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 Itu mah Iya, gaya pemulih, bukan energi pemulih. Ada energi apa ketika baloknya menekan pegas maksimum? tetap energi kinetik. Ada EK. Berarti Iya, bahkan maksimum bendanya masih gerak dong. Oke. Iya. udah diem. Ya. Lah iya kok kalau diem ada EK sih. Kan EK muncul. Iya, Kalau diem berarti ada EK nggak? gak ada. Nggak ada. Terus adanya apa dong Aura? Nggak ada energi apa? Energi apa? Apa yo? Lupa lagi. Energi potensial pegas. Kenapa? Karena di kondisi 3 pegasnya ketekan. Ingat nggak saya pernah bilang kemarin? Energi potensial pegas itu kapan terjadi? Kalau benda terhubung dengan pegas dan pegas dalam kondisi tertarik atau tertekan. Nah, makanya pada kondisi 2 nggak ada EP pegas. Pegasnya belum tertarik, belum tertekan. Tapi di kondisi 3 ada EP pegas. Paham, Aura? Ngerti? Iya, Oke, udah masukin setengah masuk log fiber aksen kuadrat sama dengan M setengah konstanta pegas dikali delta X kuadrat. Setengahnya coret. M besarnya berapa? Aksen kuadratnya saya nggak tahu. Konstanta pegasnya berapa? 900. Delta X-nya berapa? Berapa jauh pegas tertekan? 0,05. Maka VB kuadrat 45. VB aksennya adalah akar 4-nya berapa? Akar 45. 3 akar 5. Paham Aura? iya, Benar? Paham? paham. Dapat ini dengan VB aksen. Tahu ya tadi ya? 3 akar 5. Masih dia ke arah kanan kan? I, betul? Ditambah 0,005 VP aksen. Maka VP aksennya adalah 2 dikurang 3. Balik dong. Bentar. Bener, gede loh. Tar, tar. Ada tar. Tuh. Konstanta. Oke. Udah. Betul. Ini kan dia neken kan ya. Kan 3 ke 5 tuh gede loh. Sih dapetnya bentar. Nggak mungkin. Jangan tanya coba kita cek dulu ya. M-nya berarti 0,005 berarti 2 I VK 0,005. Oke.
Nah, kita bisa ada yang salah ngitung. Pasti nih. Ntar, ntar ya. Berapa sih? Nomor 13. Belum. Dia salah ngitung kita. Oke. Oh, di sininya. Ini kuadrat, Aura lupa. Nah, pantas aja. Berarti 900 dikali 0,5 kuadrat. 0,025. 0,0 diakarkan. Kok bukan segini? Oh iya benar. Tata. 900 dikali 0,05. Oh, salah. Kebanyakan saya. 2,25. 2,25. Berarti akar ans 1,5. Nah, masukin ke sini 1,5. Berarti aksennya adalah 2 dikurang 1,5 dibagi 0,005 I. 2 kali dibagi 0,005. 100. Berarti VP aksennya adalah 100 I meter per second. Paham, Aura? Ngerti? Udah masuk setelah tumbukan. Berarti VB aksen mana? Terus kecepatan peluru yang keluar dari balok. Berarti ini peluru. Terus C ini minta apa? Perbedaan energi total sebelum dan setelah tumbukan. Sebelum itu kan frame 2. Frame 1 ya. Sebelum itu frame 1 sama frame 2 kan. Ya udah, yang C. Energi total di frame 2. Di Aura. Di frame 2. Frame 2 itu 1, Kak. Frame 1 dia salah. Frame 1. Setelah sebelum ya. Cuma ada tumbukan. EK doang ya. Setengah M FV kuadrat. VP kuadrat. Itu setengah dikali 0,005 dikali 400 kuadrat. Jadi kita punya 0,5 dikali 0,005 dikali 400 kuadrat. Wih, 400 dapatnya. 400 Joule. Oke, kita bandingkan dengan energi total 2. Di frame 2 ada energi apa aja? Di frame 2 ada energi. Ya. EK-nya si peluru kan? Iya. Tipe aksen kuadrat. Udah, EK doang. Ada energi balok. Kan gerak. Balok. Setengah M V balok aksen kuadrat. Berarti setengah M-nya 0,005 dikali 100 kuadrat ditambah setengah dikali 1 dikali 1,5 kuadrat. Kalau dihitung 0,5 kali 0,005 kali 100 kuadrat tambah 0,5 kali 1 kali 1,5 kuadrat. Dapatnya adalah 2,1. Lihat Aura. Total sebenarnya EK kan ya? EK-nya berubah. Siapa? Logika ada sebagian EK jadi lain, tapi nggak dituliskan. Mungkin aja ini apa gesek kata berat, tapi nggak dituliskan. Paham? Paham. Harusnya kalau dia lenting sempurna, harusnya total di frame 1 akan sama dengan total di frame 2. Ngerti ya? Oke, kita coba lagi. Soal ITB lagi. Berarti kalau misalnya
yang energi satu dengan duanya nilainya. Apa? Kalau dia letik sempurna yang energi dan Kalau duanya tim sama nilainya. Eka sama Eka 2 pasti. Ini kan tidak lain ini Eka 1 kan? Iya, Ini Eka iya, juga Eka 2 kan? Karena semua kan? Beda kan Eka ini? Ya enggak? iya, Oke. Paham? paham. Oke. Soal oke. Soal tapi susah selesai. Kenapa susah? Karena frame-nya banyak. Frame kok keadaan ya Fisik. atau jadi tahu tapi ini kan tadi kita 3 frame kan? Ini lebih dari 3. Tapi coba baca dulu aja. Coba tahu menurut Aurat cuman cuman 3. Oke, bentar. Nah, kalau udah bisa kebayang frame, mudah banget. Mau ada 10 frame tuh mudah. Asal frame udah ketahuan. Nah, yang susah adalah ngebandinginnya. Karena bandinginnya harus... Berarti kalau ada 10 frame, bandinginnya sampai 9 kali. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Oke, ini benda A ini. Ini benda satu kayaknya takutnya kalau satu frame satu lagi. Oke, benda A Iya. sama benda B. Benda B-nya ini. Ini benda A, ini benda B. Oke, coba Aura baca dulu dari awal sampai pertanyaan C beres. Oke, pasti ini frame awal sampai akhir. Kak, yang biru-biru 3,5 itu apa? Gesekan. Kan ada tuh melintasi bidang kasar yang panjangnya 3,5 meter. Gesekan. Udah dibaca, Aura? Udah, Kak. Oke, menurut
balok B jatuh di titik D ya, betul? Iya, Ada berapa frame? dari dia turun, itu dia sebelum si balok B itu satu. Belum numpuk B, sesaat numpuk gitu ya. Iya, Sesaat sebelum numpuk B satu, terus terus itu sebelum ke dan satu. dua, dan sebelum 4, nggak boleh Oh, boleh langsung loncat tuh. Jadi kalau kayak gitu berarti Aura berpikir kalau tumbukan itu satu frame. Nggak boleh, saya bilang apa? Nggak boleh jadikan tumbukan satu frame. Kalau ada frame sesaat sebelum, hanya tumbukan baru yang lain. ngerti. Jadi frame pertama Berarti sesaat yang pertama sebelum, sebelum sebelum nubuk yang B, ya. Frame setelahnya kedua se- sesaat setelah. sesaat setelah, habis itu Hmm. sesaat sebelum Hmm. melintasi bidang kasar. Oke, bentar. Ya kita kita kasih gambar deh. Berarti kan kalau menurut Aura, frame satu di sini, betul? Ya, Frame 2 di deketnya kan. ya, Frame 3 sesaat sebelum. loading. Berarti 3 sini 3. Ya, 4. sesaat setelah melintasi bidang kasar. Oke. Terus Sesaat sebelum jatuh. di sini. Terus Sesaat setelah jatuh. Sesaat setelah jatuh. di sini. Betul, gini. Ya, Betul, Kak, yakin. tapi ya Kak, tapi masih bingung kan. Misalnya lentik sempurna dia tuh tidak mengubah menjadi energi apapun. Kalau enggak, untuk sempurna itu artinya semua eka jadi eka. Semua eka yang dipakai di sistem itu Heeh. semuanya diubah jadi eka. Eka lagi. Ter frame termasuk kondisi atau itu termasuk beda kondisi atau kayak mana Kak kan? Dia Enggak, tetap itu jadi kan bukan. energi kinetik, tidak jadi energi apapun. Enggak, jadi cara kita membagi frame itu cuma dua orang. Pertama, kalau ada tumbukan, jadiin dua frame. Nggak peduli itu tumbukan itu sama atau tidak. Pokoknya bukan jadiin dua frame. Oke? Oke. Yang kedua, kalau ada energi yang berubah, berubah dalam hal apa ini? Berubah jenis energinya dan berubah dan atau berubah nilai energinya. Nah, itu jadiin dua frame juga. Paham? Paham. Sekarang saya mau tanya ke Aura deh. Kenapa ada frame 3 di sesaat sebelum masuk ke bidang kasar? Kenapa Karena Aura ikutkan tuh frame 3? karena Emang dari frame 2 ke frame 3 apa yang berubah, Aura? ada energi gesekan. Bukan, Loh, ada kan gaya dari, ada gaya gesek. apa? Dari itu kan belum ada gesekan loh. Dua ketiga. Ya coba kan Aura kan tiganya naruhnya Heeh, di ujung sebelum gesekan kan? heeh. Berarti dari dua itu kan setelah nabrak kan? Iya, Setelah nabrak sampai ke titik 3 itu emang ada heeh. gesekan. Nggak ada. Terus ngapain dibedain frame-nya? Berarti cuma sampai 5 ya Kak? Berarti ini hapus ya. Iya, Hapus ya. Oke, sekarang lihat lagi. Frame 4 sama frame 5. Kenapa itu dibedain? Emang apa yang berubah? nggak ada. Lah iya, kenapain lagi? Terus pilih aja. Boleh di 4, boleh di 5. Kalau saya lebih suka pilihnya di, kan sama aja kan ya? Mau di Iya, mana di, boleh kan? Gini. Boleh kan? iya. Oke. Terus kondisi awal disebutnya frame berapa dong itu? Emang emang menurut Aura ketika di sini sama di sini ini nggak ada perubahan energi Aura.
Ada. Lah iya. Berarti harus jadiin frame baru. Ini frame 1, ini frame 2, ini frame 3, ini frame 4, ini frame 5. Ngerti nggak, Aura? Ya. Kalau tadi, kenapa kondisi awal tidak saya jadiin frame baru? Karena dari kondisi awal sampai sesaat sebelum dia nabrak balok, nggak ada yang berubah, Aura. EK-nya segitu-segitu aja. EP-nya nggak berubah, kita anggap ketinggiannya sama. Ya nggak? Makanya tidak saya jadiin frame, malah saya gabung sama sesaat sebelum. Ngerti? Aura? Ngerti. Oke. Nah, kalau udah tahu frame-nya, udah. Berarti ada 5 frame ya? Iya. Oke, jadi ada 5 frame, bentar ya, bentar. Oke, berarti frame 1 kondisi awal, frame 2 sesaat sebelum nabrak, frame 3 sesaat setelah nabrak, frame 4 kondisi setelah melewati gesekan, frame 5 kondisi akhir, betul? Iya. Kalau udah gitu apa? Bandingkan frame by frame. Oke, jadi bandingin aja, pasti pasti kejawab kok. Bandingkan, sekarang bandingkan frame 1 dan frame 2. Coba lihat Aura, dari frame 1 ke frame 2, ada proses tumbukan tidak, Aura, di situ? Satu sama dua. Satu ke dua. Belum, soalnya Belum. tumbuhnya Kalau 3. belum, berarti apa yang dibandingin? Energi total. Energi. Energi total di frame 1 harus sama persis dengan energi total di frame 2. Aura bisa ngeliat kan? Dari frame 1 ke frame 2, yang terlibat itu hanya balok A. Bener nggak? Iya. Belum. Ya udah. Di frame 1 adanya apa? Karena dia dilepaskan, dia nggak punya EK kan? Adanya MP. Iya. Energi potensial. Potensial 1 balok B. Balok A. Nah, kalau saya anggap ini ketinggian 0, di kondisi 2 nggak ada EP kan? Adanya EK 2A. 2 itu frame, A itu bendanya. Ini MA dikali G dikali HA. MA juga, kok MAG kayak lagi. Setengah dikali A. Karena frame A. Paham. G-nya 10, N-nya 5, sama dengan VA aksen kuadrat. Maka A aksen adalah setengah ya. 25. 10 berarti ya. Betul. Ke arah mana dia gerak? Ke arah kan kan. Oke, ini baru VA aksen. Ini baru frame 1 dan frame 2. Lanjut. Sekarang bandingkan frame 2 dan frame. Coba lihat Aura. Dari frame 2 ke frame 3. Ada proses tumbukan nggak, Aura? 2 ke 3. Ada. Ada. Kalau ada berarti apa yang dibandingin? Yang dibandingin Apa? momentum. Momentum di frame 2 harus sama dengan momentum di frame 3. Di frame 2 yang gerak siapa awalnya? Cuman A, MA, VA aksen, vektor. Di frame 3, setelah tumbukan, yang gerak siapa, Aura? Yang gerak MB. A-nya diam. A-nya gerak juga. Nggak dikasih tahu kan? Jangan dikasih tahu. Tadi kan sudah bilang, kalau nggak dikasih tahu gerak atau diam, asumsikan Gerak. gerak. Berarti MA
dikali VA. Karena frame 3 double aksen ditambah MB dikali B double aksen. Paham? Paham, Kak. MA-nya tadi berapa? 1. 1. MB-nya ya. Berarti 1 dikali 10 I gitu ya. Sama dengan 1 dikali VA aksen-aksen ditambah 3 dikali VB aksen-aksen. Berarti 10I VA aksen-aksen ditambah 3 VB aksen-aksen. Betul, Aura? Iya. Ada berapa variabel yang kita nggak ketahui ini? VB-nya belum. VA, emang tahu VA aksen tahu. V belum. Berarti ada berapa variabel? Ada berapa variabel, Aura, yang kita nggak ketahui? Aura, ada berapa variabel yang diketahui, Aura? Yang Kalau nggak diketahui 2 kan? iya. Kita nggak tahu VA aksen-aksen, kita nggak tahu VB aksen-aksen. Ya jangan dipaksain, nggak mungkin dapet. Oke? Iya. Nah, karena ini dia bilang soal logik sempurna kan? Bilang kan? Iya. Kalau bilang berarti kita baru pakai syarat yang kedua, yaitu EK-nya. EK2 sama dengan EK3. Ingat ya, jangan sekali-kali kita mengasumsikan lenting sempurna. Kalau soalnya nggak bilang, paham? Paham. Berarti ya setengah MA dikali VA aksen kuadrat setengah MA VA aksen kuadrat setengah MB VB aksen kuadrat. Coret tangannya boleh? Iya. Ini 100 sama dengan aksen 3 V aksen. Kita dua dan kita punya dua persamaan matematik variabel. Ya udah, kita substitusi aja. Masuk 10 dikurangin 3 VB aksen-aksen. Betul? Punya apa? 10 dikurangin 3 VB aksen ditambah VB aksen-aksen ya sama dengan 10 VB aksen-aksen ditambah 9 VB aksen-aksen kuadrat tambah 3 VB aksen. Ingat kan, Aura? Iya. Oke. Cara statusnya ya. Berarti 0 sama dengan 12 VB aksen-aksen kuadrat kurang 60 VB aksen-aksen. Betul? Betul. Kita faktorkan 12 VB aksen-aksen VB aksen-aksen dikurang 5. Betul? Iya. Berarti kesimpulannya VB aksen-aksennya 0 atau VB aksen-aksennya 5. Nah, nggak mungkin Aura jawabannya ada 2. Nggak mungkin. Maka kita harus pilih satu. Gimana cara milihnya? Nggak bisa lihat dari sini. Harus lihat sepaket. Kalau VB aksen-aksennya 2, maka VA aksen-aksennya berapa? 0 ya. Kalau 0, berarti 10 ya. 10. Kalau VB aksen-aksennya 5, VA aksen-aksennya 10 kurang 15. Min 5. Menurut Aura, mana pasangan yang benar? Yang kiri apa yang kanan? Yang sesuai dengan logika fisikanya. Yang VI ini yang benda kan, Kak?
Apa? Yang di sebelah kanan. Sebelah kanan. Ngerti ya kenapa pilih yang kanan ya? Ya, Tadi bukan berarti yang minus pasti benar. Oke? Bukan berarti gitu. Tapi logikanya. Coba lihat. Kalau kita pilih yang kiri, setelah tumbukan VB-nya diam. Tapi VA-nya 10 kanan. Artinya apa? VA-nya nembus dong. Nembus B. Ya nggak sih? iya. Benar nggak? Betul. Masuk akal. Oke, lanjut sekarang. Bandingkan frame 3 dan frame 4. Frame 3 dan 4. Coba Aura bandingkan. Dari 3 ke 4, ada tumbukan nggak Aura? Gak ada Kalau nggak ada, berarti apa yang dibandingin? energi. Energi total. Berarti energi total pada keadaan 3 harus sama dengan energi total pada keadaan 4. Dari 3 ke 4 tuh yang terlibat hanya benda B kan? Iya. Adanya apa? EK ya. Setengah M, B, VB, aksen, aksen, kuadrat. Di frame 4 adanya apa? EK juga ya. Iya. MB, VB, triple aksen, kuadrat. Jangan lupa ada gesekan. Ges, betul? Ngerti? Betul. Oke. Setengah. MB-nya 3, VB-nya 5. Setengah. MB-nya 3, VB-nya nggak tahu. WG apa rumusnya? Gaya gesek. Mu K dikali Kali normal normal. dikali N. Betul? Ya. 2575 per 2. 3/2 VB aksen 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 kuadrat. Mu K-nya berapa? Mu K-nya 0,3. Normalnya 3 kali 10 kayak 3,5. 63/2. Oke. Berarti 75 dikurang 63 dibagi 3, diakarin, maka dapatnya 2. Paham? Paham, Kak. Oke. Terus lanjut. Bandingkan frame 4 dan frame 5. Coba Aura bandingkan dan jatuh Mm-mm. dan frame 5 ketika balok lantai kan Eh, kalau tumbukan nggak? kalau misalnya dengan permukaan itu bukan tumbukan kan, Kak? Betul, itu bukan. Karena ingat definisi tumbukan itu adalah apa? Tabrakan dua benda atau lebih. Mm, Nah, di sini tidak kan? Karena kita nggak tahu informasi lantai itu masanya berapa. Iya. Betul. Berarti itu bukan tumbukan. Berarti tidak ada ya. Bandingin Karena energi. kalau tidak ada energi total 5. Di frame ada setengah MB VB frame kuadrat M EK doang ya. Iya. MB VB paham Aura? Tata. Paham Aura? Ngerti? Ngerti, Kak. Oke. Kita coret MB-nya, MB-nya, MB-nya. Setengah, VB-nya 2, kuadrat, G-nya 10, H2-nya kita nggak tahu, setengah, IB kita nggak tahu. Berarti
2 ditambah 10 H2 sama dengan setengah VB triple aksen kuadrat. Lihat aura. Berapa variabel yang kita tidak ketahui? H2. Ada berapa variabel yang nggak kita ketahui? H2. H2 kita nggak tahu ya. VB triple Iya, betul. dikerjain. Belum. Nggak bisa. Berarti nggak bisa. Terus gimana dong kalau nggak bisa? Udah pakai energi. Energi sebenarnya udah benar. Tapi datanya kurang. Terus gimana dong? Coba perhatikan deh. Perhatikan lebih detail lagi gambar ini. Kalau pakai energi itu masih tidak bisa, berarti kita harus menggunakan konsep yang lebih basic lagi dari energi. Apa konsep yang lebih basic dari energi? Gaya dan gerak. Bener nggak? Berarti kita konsepnya pakai, kalau nggak pakai gerak, pakai Gaya. gaya. Karena kan babnya kan sebelum energi kan gerak. Iya. Coba lihat. Ini saya zoom nih. Ini kan sini ntar bakal ada balok B kan. Jatuh ke sini. Pakai apa ini? Gerak parabola. Ngerti? Ngerti Kak? Oke, berarti kecepatan awalnya adalah VB triple aksen, yaitu 2 meter. Sudut tetanya 0 derajat. Ingat kan di parabola itu, sudut teta adalah sudut antara V0 dengan horizontal. Tinggi mula-mulanya adalah H2, tinggi akhirnya adalah 0, maka di sini dapat delta Y-nya minus H2 dan delta X-nya adalah 2 meter. Yang dicari kan H2 ya? Betul? Oke. Delta Y bukannya ada rumusnya kemarin. Parabola V0 sin theta delta T min setengah G delta T kuadrat. Betul? Delta Y-nya 2. Karena sin 0, 0. Setengah. G-nya 10. Delta T-nya nggak tahu. Berarti min H2 sama dengan 5 mili kuadrat. Jadi untuk mendapatkan H2, kita harus mencari delta T-nya dari mana? Dari delta X. Delta rumusnya apa? Pada V0 theta delta T-nya delta X-nya 2, V-nya 2, cos 0 1, delta nggak tahu. Maka delta T-nya adalah 1 sekon. Dan dapat kita masukin ke sini, maka dapatlah H2-nya 5 meter. Nah, coba perhatikan. Dalam satu soal ini, setidaknya ada 3 di mempelajari momentumnya, mempelajari energinya, sama mempelajari geraknya. Makanya saya bilangnya susah. Kenapa? Karena ini udah kombinasi dari bab-bab ini. Ngerti? Iya. Oke. Ntar yang besok soal lagi soal-soal yang menurut saya penting dan sama soal dari OSMK ya. Oke? Ada pertanyaan sampai sini, Aura? Belum, nggak ada Kak. Tidak ada. Biasa kan tanya sama rekaman di. Oke. Oke. Oke.